Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Di depan saya ini ada sebuah raket nyamuk ya. Ini raket nyamuknya normal ya. Raket nyamuknya normal, tapi akan saya rubah, akan saya eh, ganti komponennya, akan saya modifikasi. Karena biasanya kalau bawaan pabrik itu tidak terlalu awet ya, jadi beginilah caranya membuat raket nyamuk agar awet dan tahan lama, tidak mudah rusak. Oke, saya bongkar dulu lur. Ya, oke, sudah terbuka. Jadi untuk yang pertama yang perlu saya rubah komponennya adalah yaitu baterai ya. Baterai yang warna hitam, kotak yang warna hitam itu saya ganti dengan baterai yang bulat. Bulat-bulat seperti ini. Ini itu baterai power bank atau baterai laptop ya. Ini baterai lithium atau baterai laptop. Kalau yang baterai kotak ini biasanya gampang soak. Beda dengan baterai yang bulat ini lebih awet ya. Makanya bawaan pabrik itu tidak pernah memakai baterai yang bulat, karena baterai yang bulat itu awet. Dan ada lagi komponen di dalam sini yang nantinya akan saya rubah, karena juga sering mengalami kerusakan ya. Oke, saya lepas dulu untuk baterainya. Akan saya ganti dengan baterai lithium yang lebih awet. Jika ada yang bertanya apakah baterai bulat atau baterai power bank seperti ini bisa dicas dengan rangkaian bawaan raketnya, tentu saja bisa. Dicas dengan rangkaian bawaan raketnya itu bisa, asalkan dilihat dulu kapasitor keramik ya. Kapasitor keramik yang warna merah itu kita lihat dulu, kalau nilai mikronya itu besar ya, 105 ke atas, itu dikecilkan dulu ya, dikecilkan dulu agar supaya arus yang masuk ke dalam baterai bulat ini, agar arus yang masuk ke dalam baterai lithium ini tidak terlalu besar, agar supaya tidak cepat bocor saat pengecasan. Dan umumnya biasanya kalau raket nyamuk itu biasanya itu memakai kapasitor keramik yang ukurannya kecil-kecil ya, misalnya 634, 754, pokoknya yang belakangnya 444 itu masih kategori kecil ya. Kalau yang belakangnya 5555 itu misalnya 105, 225, 255 itu kategori besar ya. Kalau yang belakangnya 4 itu kategori kecil. Dan kalau digunakan untuk rangkaian charger baterai lithium atau baterai power bank seperti ini sangat aman. Oke, sudah saya solder. Ini kok agak mengganjal, ini apa ini yang mengganjal? Oh, ternyata ada plastik, ada bodinya, bodi dari raket nyamuknya itu yang mengganjal. Saya potong dulu. Oke lur, baterainya sudah berhasil dimasukkan, sudah berhasil dimasukkan dan dicoba. Ya, oke, tidak ada kendala. Dan yang kedua yang perlu saya cabut dan akan saya ganti yaitu komponen transistor ya. Sebentar. Baterai yang mudah rusak sudah saya lepas, saya ganti dengan yang kualitasnya bagus. Dan akan saya lepas untuk transistornya, dan akan saya ganti dengan transistor yang
seperti di depan saya ini. Ini transistor TIP31C, TIP31 ya. Kalau Anda tidak punya TIP31 bisa memakai TIP41. Sebelum kita melepas rangkaiannya harus di shortkan dulu atau dikonsletkan dulu dengan cara ditusuk-tusuk jaring-jaringnya agar supaya Anda tidak tersetrum ya, agar tidak tersengat setrum. Ya oke, bautnya sudah saya lepas dan saya balik dulu. Sebentar saya tunjukkan kepada Anda. Nah, itu komponen transistor. Kenapa komponen transistor ini akan saya ganti? Karena ukurannya yang sangat kecil dan sering sekali rusak ya. Di situ tertulis nomornya D882. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan kan lur? Nah itu D882 ya. Dan akan saya ganti yang lebih besar ya, yaitu memakai TIP31 yang kualitasnya lebih bagus ya. Dan perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan itu untuk mengganti transistor D882 itu transistor penggantinya juga harus jenisnya NPN ya. Lihat di atas NPN tulisannya. Dan kaki-kakinya juga harus dilihat, mana kaki basis, mana kaki kolektor, mana kaki emitor. Jangan sampai terbalik kakinya. Nah, jadi transistor D882 itu tulisannya menghadap ke trafo ya. Kalau yang saya pegang ini TIP31 ini cara pasangnya dibalik. Nah, seperti ini. Yang ada tulisannya itu membelakangi trafo ya. Jadi yang berhadapan dengan trafo itu justru yang tidak ada tulisannya. Nah, seperti ini. Oke lur, dan langsung akan saya copot transistor bawaannya dan akan saya ganti dengan transistor yang lebih besar agar supaya awet. Nah, perhatikan cara pasangnya ya. Yang tidak ada tulisannya itu berhadapan dengan trafo ya, yang tidak ada tulisannya berhadapan dengan trafo. Nah, seperti ini. Dan langsung saja saya solder. Ya, oke, hampir selesai penyolderan. Dan waktunya akan saya tes dan akan saya coba hasilnya. Pasti hasilnya sangat bagus dan tentunya awet. Oke, saya coba dulu lur. Jangan sampai tersetrum ya. Nah, mantap kan lur. Dan tentunya ini lebih awet, tidak gampang rusak. Jadi yang perlu dirubah hanya dua komponen itu saja, yaitu yang pertama baterai lithium dan yang kedua transistor D882. Bisa diganti dengan menggunakan TIP31, TIP41 ataupun BD139. Tolong dicatat ya. Baik lur, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat menonton. Dan kalau Anda punya raket nyamuk di rumah yang rusak ya, atau yang sering sekali rusak atau gampang sekali rusak, Anda bisa mencobanya seperti saya ini. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai
Jumpa lagi di video selanjutnya.